Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, calon peserta detox Batu Empedu dan kelas sehat. Selamat pagi Pak Arief, Bu Sri, Bu Mimi, Bu Kristiana dan Bu Helen mungkin ada ya, dan rekan-rekan relawan lainnya. Pagi ini kita akan melakukan penjelasan atau Zoom meeting penjelasan bahan-bahan detox dan kelas sehat yang akan kita gunakan selama kita detox atau kelas sehat. Sebelum acara dimulai, kita akan membacakan verse, tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama menegakkan posisi duduk kita. Tangan kita ada di samping, mata ditutup. Kita ambil dan atur nafas. Tarik nafas. Hembus nafas. Tarik nafas. Hembus nafas. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam, lebih dalam. Hembus nafas secara perlahan. Kita buka mata kita dan kita sama-sama mendengarkan verse dari Rudolf Steiner tentang kesadaran dan kesehatan. Semoga verse itu kalau Bapak Ibu belum ada yang mengerti atau baru pertama kali mendengar kata verse itu artinya adalah sebuah puisi yang ditulis bukan secara sembarangan, karena puisi itu dituliskan dengan sebuah kesadaran. Jadi setiap orang yang membaca akan tergugah kesadarannya. Diharapkan seperti itu. Oke, saya off cam dulu sebentar. Saya bacakan. Sadar. Jika cinta tidak bisa menyadarkan Anda, maka kehidupan akan menggunakan sakit untuk menyadarkan Anda. Jika rasa sakit tidak bisa menyadarkan Anda, maka kehidupan akan menggunakan sakit yang parah untuk menyadarkan Anda. Jika sakit yang parah tidak bisa menyadarkan Anda, maka kehidupan akan menggunakan kehilangan untuk menyadarkan Anda. Jika kehilangan tidak bisa menyadarkan Anda, maka kehidupan akan menggunakan kehilangan yang lebih besar untuk menyadarkan Anda, termasuk kehilangan kehidupan ini sendiri. Kehidupan akan terus menggunakan berbagai cara, berbagai peristiwa, dalam waktu tiada batas dan terus-menerus terjadi. Kehidupan akan menggunakan pengalaman Anda tiada batas dalam hidup mati yang tiada batas dan tiada akhir untuk menyadarkan Anda. Hingga akhirnya Anda sadar dan menjadi diri sendiri yang lebih baik.
Sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik itu bencana alam, penyakit, kecelakaan, dan sebagainya, semua adalah karunia dari Tuhan. Semua untuk membangkitkan kehidupan. Ketika kita mensyukuri apa yang terjadi, hidup akan lebih berlimpah dan menyenangkan. Menjadi sehat berarti sadar dan menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Berkati Anda tersadar dalam cinta. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita langsung masuk ke penjelasan tentang bahan-bahan detox. Silahkan Bu Sri. Iya, terima kasih Bu Ari. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu untuk kelas sehat dan kelas detox kita kali ini di HSM 9. Pagi ini izinkan saya membagikan dan menjelaskan mengenai HSM 9 ini serta bahan-bahan yang kita gunakan bersama. Pak Arief mohon dibantu share screen, Pak. Bentar. Iya, eh, kita akan mulai penjelasan dan bahan-bahan detox kita pagi hari ini. Yang pertama adalah siapa saja yang eh, mengikuti kelas sehat dan siapa yang mengikuti kelas detox Batu Empedu. Ya, orang-orang yang tidak boleh mengikuti detox adalah Bapak Ibu yang baru mengambil tindakan vaksin sebelum 3 bulan, kecuali hepatitis. Kemudian kalau untuk khusus vaksin hepatitis ini harus sesudah 6 bulan. Bapak Ibu yang tidak boleh mengikuti detox adalah yang baru menjalani operasi belum 6 bulan dan juga dalam eh, pengawasan atau dalam treatment kanker berupa kemoterapi dan radioterapi. Juga bagi ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui, itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti detox. Bagi orang yang sedang sakit atau tidak fit, kondisi tubuh lemah, juga sebaiknya tidak mengikuti detox. Kemudian orang-orang yang juga eh, melakukan detox bukan atas kemauan sendiri, tapi atas permintaan atau paksaan dari pihak keluarga itu sebaiknya tidak melakukan detox. Tidak mampu mengikuti pola makan nabati minimal 1 minggu. Padahal sebaiknya yang disarankan adalah 3 minggu. Kita akan melakukan eh, pola makan nabati. Kemudian Bapak Ibu yang tidak percaya diri dan memiliki rasa takut berlebih juga sebaiknya tidak mengikuti detox.
Buat Bapak Ibu yang merasakan nyeri di kantung empedu, itu tidak boleh mengikuti detox sekarang karena perlu menunggu sampai rasa sakitnya mereda, baru boleh ikut. Bisa dilakukan mandiri eh, setelah mengikuti HSM 9 ini. Kemudian juga Bapak Ibu yang baru saja menyelesaikan detox batu empedu mandiri belum genap 3 minggu, sebaiknya tidak melakukan detox. Juga bagi Bapak Ibu yang belum sembuh atau eh, dari COVID. Sekarang juga ada influenza yang agak berat ya, jadi sebaiknya juga menunggu waktu sembuh dan sehat. Kemudian Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti kelas detox ini, bisa mengikuti kelas sehat. Next, Pak. Kelas sehat di dalam kelas sehat ini nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana makan sehat dan hidup sehat. Juga membuat menu-menu atau makanan yang dikonsumsi saat detox. Kemudian kita akan masuk ke dalam penjelasan bahan dan alat untuk kelas detox. Yang pertama adalah apel Granny Smith, sebaiknya dari USA. Tetapi untuk beberapa kemungkinan itu tidak mendapatkan eh, apel Granny Smith USA, itu tidak masalah selama apel yang didapatkan itu berasa asam. Kemudian dibutuhkan juga lemon, sebaiknya lemon segar untuk kita pakai selama pra-detox dan terlebih lagi di masa detox. Jadi nanti Bapak Ibu akan memasuki masa pra-detox selama 1 minggu dan 1 minggu berikutnya masa detox. Jadi eh, untuk apel dan lemon bisa disediakan secukupnya sebelum memasuki pra-detox. Kemudian nanti menjelang detox, Bapak Ibu diharapkan bisa membeli lagi untuk jumlah apel dan lemon yang digunakan selama seminggu masa detox itu. Yang ketiga adalah klasik enzim. Klasik enzim yang biasa kita pakai itu yang buatan eh, Dr. Rosukon. Nanti ada keterangannya di belakang. Yang keempat adalah ekoenzim minimal 6 bulan. Yang kelima adalah VCO, virgin coconut oil. Yang keenam baking soda. Yang ketujuh biji gandum atau wet berries. Yang kedelapan beras coklat organik. Yang kesembilan biji teratai. Yang kesepuluh barley atau jali-jali. Yang kesebelas sikat lidah. 12 sikat sabut kelapa atau dry brush. Yang ke-13 enema bag atau enema jug. Yang keempat castor oil organik. Yang ke-15 si mineral. Ini semua ditulis dalam tinta hitam. Ini juga yang digunakan di kelas sehat. Sedangkan yang ditulis dengan tinta biru, ini adalah bahan-bahan dan alat yang digunakan khusus untuk kelas eh, detox. Yang ke-16 adalah minyak gosok atau minyak angin atau essential oil. Yang ke-16 adalah cuka apel organik. Ke-17 organik extra virgin olive oil, minyak zaitun. Yang ke-18 Epsom salt, kita gunakan yang food grade. Yang ke-19 kantong kompres panas. Dan yang ke-20 keranjang saring. Jadi saya ulangi lagi bahan 1 dan 5 sampai dengan 15 itu kita gunakan untuk kelas sehat dan 16 sampai 20 itu kita gunakan sebagai pelengkap untuk kelas detox. Ya, next Pak. Ini udah ya tadi sama dengan yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah kami akan menerima
maksimum 200 orang peserta lama dan baru, dan pengecekan bahan akan kita mulai tanggal 6 April. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu kira-kira 1 bulan untuk membeli dan menyiapkan semua bahan tadi. Dan eh, kami akan tutup, sorry, kita akan mulai, pengecekan bahan di 26 Maret dan kita akan tutup tanggal 6 April. Maaf tadi, jadi kita punya waktu sekitar 21 hari, 21 hari, 3 minggu untuk membeli dan menyiapkan bahan-bahan. Pengecekan bahan akan ditutup jika peserta sudah mencapai 200 orang yang lolos atau due date di tanggal 6 April jam 6 sore. Next. Pengecekan bahan akan berlangsung dari tanggal 28 Maret sampai 6 April selama 10 hari, eh, dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore dengan waktu-waktu seperti ini. Jadi akan ada buka tutup, di mana pada saat eh, tutup itu relawan bisa merekap ap- eh, te- teman-teman yang peserta yang sudah lolos, eh, juga untuk waktu makan siang. Selebihnya pengecekan dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 18. Kita akan membahas bahan-bahan yang diperlukan kira-kira untuk 1 minggu. Nah, jika saat pradetox bahan-bahan ini udah dikonsumsi, maka diharapkan Bapak Ibu bisa mempersiapkan bahan lebih banyak. Untuk bahan-bahan yang kering itu bisa dibeli sekaligus untuk keperluan 2 minggu. Tapi untuk lemon, apel itu nanti bisa diatur seminggu-seminggu. Bahan dan eh, yang akan kita gunakan itu eh, sebaiknya adalah bahan organik. Kenapa bahan organik? Karena sebagian besar adalah kita konsumsi. Jadi pastikan kita mengkonsumsi bahan makanan yang sehat, yang tidak mengandung pestisida atau perlakuan kimiawi lainnya. Berikut adalah contoh-contoh dari logo dan sertifikat organik dari berbagai negara. Khusus yang Indonesia, kita eh, next Pak, yang Indonesia seperti ini logo organiknya. Next, untuk dua item ini yaitu cuka apel dan extra virgin olive oil atau minyak zaitun, ini harus ada sertifikat organik di botolnya. Jadi eh, nggak bisa ditawar, harus memiliki sertifikat organik eh, untuk kedua bahan ini, cuka apel dan minyak zaitun. Ya, kita masuk ke apel Granny Smith. Apel yang kita gunakan adalah apel Granny Smith untuk 1 minggu pertama, yaitu masa pradetox. Bapak Ibu bisa mengkonsumsi 2 buah apel per hari selama 7 hari pradetox. Kemudian selama detox di minggu berikutnya, Bapak Ibu mengkonsumsi 1 hari 6 sampai 7 biji buah apel. Tetapi kalau 6 atau 7 buah apel itu eh, terlalu banyak, Bapak Ibu juga bisa mengkombinasikannya atau minum cuka apel full sebagai pengganti buah apel. Yang kita butuh, yang akan Bapak Ibu konsumsi adalah 600 ml cuka apel organik. Eh, Berikut ada di sebelah kanan ada contoh gambar.
dari cuka apel organik yang selama ini kita pakai. Pada perjalanannya mungkin nanti di marketplace akan Bapak Ibu temukan cuka apel yang lain. Itu boleh dikomunikasikan dulu di dalam grup pengecekan, ditanyakan kepada relawan yang bertugas, apakah jenis cuka apel selain yang ada di foto ini boleh digunakan atau tidak sebelum Bapak Ibu beli. Khusus untuk apel Granny Smith ini, itu ada yang diimpor dari Amerika, dari New Zealand, Afrika, dan China. Itu rasanya agak berbeda satu sama lain. Dan jika Bapak Ibu mendapatkan apel dengan rasa asam yang kurang, maka dalam perjalanan di 7 hari detox, Bapak Ibu harus menambahkan cuka apel. Di slide sebelumnya, ketika eh, masa pradetox, Bapak Ibu makan 2 buah apel, itu tujuannya adalah untuk eh, Bapak Ibu bisa menemukan apel dengan rasa asam yang cukup gitu. Jadi eh, dalam masa 7 hari pradetox itu kalau dapat yang kurang asam, Bapak Ibu bisa beli lagi di tempat lain gitu ya. Supaya pada saat detox yang 7 hari berikutnya, Bapak Ibu bisa lebih maksimal mengkonsumsi apel ini. Yang berikutnya adalah minyak zaitun. Ini wajib organik. Butuhnya tidak banyak, hanya 125 mili. Harus ada logo sertifikat organik, ada tulisan cold press atau extra virgin. Artinya adalah minyak zaitun ini diproses tanpa pemanasan. Kita tahu kalau buah yang diproses dengan pemanasan, biasanya kandungan nutrisinya, enzimnya itu akan rusak. Jadi diharapkan atau diharuskan Bapak Ibu menemukan cold press atau extra virgin olive oil supaya hasil detox Bapak Ibu juga maksimal. Dan wajib juga penyimpanan eh, minyak zaitun yang extra virgin ini dalam botol kaca yang gelap, bukan bening. Karena juga sinar matahari atau sinar dari luar itu yang menembus botol itu akan mengurangi eh, manfaat dari minyak yang bersangkutan. Kemudian kita membutuhkan lemon, lemon segar yang agak besar. eh Boleh menggunakan lemon impor, boleh juga menggunakan lemon lokal. Kalau di Jawa Barat sekarang banyak, eh, di Jambi juga demikian ya, sudah banyak perkebunan lokal yang membudidayakan lemon. Itu juga sangat baik kita pakai. Diperlukan sekitar 20 buah yang agak besar. 5 buah untuk minum minyak. Khusus yang ini, itu mungkin kita nggak tahu ya, eh, lemon itu kulitnya tebal atau tipis gitu. Jadi kadang-kadang walaupun agak besar, eh, kalau kulitnya tebal, maka volumenya tidak begitu banyak. Jadi ada baiknya untuk minum minyak ini Bapak Ibu siapkan lemon yang agak banyak. Karena kita butuh air perasan lemon itu sebanyak 125 mili. Sebanyak minyak zaitun yang tadi kita gunakan. Kemudian kita butuh 7 buah untuk membuat soda lemon. Setiap malam kita buat minuman soda lemon untuk 14 hari. Kalau sehari separuh, untuk 2 minggu kita butuh 7 buah. Untuk ini lebih juga nggak apa, karena yang kita gunakan adalah lemon. Jadi eh, 7 buah atau lebih itu tidak masalah. Kemudian untuk healthy juice, setiap hari juga kita membuat jus, healthy juice.
dengan campuran separuh buah lemon. Berikutnya, garam Epsom. Garam Inggris ini bisa dibeli di apotek, tetapi juga eh, seperti pada gambar, eh, jenis yang ini murah ya harganya Bapak Ibu, sekitar 3.000 4.000 rupiah satu kantong. Dan isinya satu kantong adalah 30 gram. Kita butuh 30 gram ini untuk kita konsumsi di hari ke-6 detox kita. Next, klasik enzim. Ini klasik enzim yang kita butuhkan kira-kira setengah liter. Kalau kita beli di marketplace yang botol ini, yang pada gambar, itu isinya 1,4 liter. Jadi setelah eh, masa detox berakhir, kita bisa konsumsi terus. Ini sangat baik kita konsumsi untuk eh, terutama untuk imunitas tubuh kita ya. Dan kalau ada Bapak Ibu yang membuat sendiri, itu juga boleh dikonsumsi dengan batasan umur minimal adalah 1 tahun. Berikutnya adalah ekoenzim. Ekoenzim yang dibutuhkan minimal 1 liter dengan ketentuan umur di atas 6 bulan. Jadi biasanya kalau kita membuat sendiri, 3 bulan dipanen, eh, kemudian dibiarkan selama 3 bulan lagi itu boleh dikatakan sebagai 6 bulan. Atau kita buat sendiri di rumah, difermentasikan belum sempat dipanen sampai 6 bulan, itu boleh dipanen dan digunakan juga. Bagi Bapak Ibu yang belum membuat ekoenzim, nanti relawan akan membantu memberikan ekoenzim, menyediakan dan memberikan ekoenzim untuk Bapak Ibu secara gratis dengan ketentuan ongkos kirim ditanggung oleh Bapak Ibu. Nanti akan kita adakan di grup pengecekan bahannya. Yang berikutnya adalah VCO. VCO ini eh, sesuai namanya virgin coconut oil, virgin. Minyak virgin itu artinya minyak yang diperoleh dengan proses dingin tanpa pemanasan. Jadi kalau sudah virgin itu pasti cold press. Yang dibutuhkan sekitar 500 mililiter. Kemudian yang berikutnya adalah biji gandum atau wet berries. Hmm, yang biasa kita pakai itu Health Paradise. Yang jenis ini itu pertaniannya sudah biodynamic, jadi menggunakan satu level di atas organik gitu. Untuk keperluan pemupukannya sendiri, mereka juga mengusahakan di dalam perkebunannya. Dan kita butuh sekitar 500 gram. Ini wajib organik. Jangan beli yang curah ya, Bapak Ibu ya. Kemudian baking soda. Baking soda yang kita gunakan sekarang udah ada kemasan kecil. Biasa kita gunakan Arm and Hammer dengan kardus seperti foto di kanan itu ada gambaran cookiesnya. Jadi kita gunakan tidak banyak, sekitar 100 gram saja. Tetapi kalau Bapak Ibu beli yang kira yang kecil itu kira-kira seperempat kilo, 250 gram. Itu nggak apa-apa. Lebih nggak apa-apa karena kita bisa teruskan, kita bisa lanjutkan di hari-hari sesudah detox kita selesai. Ada beberapa jenis baking soda yang bisa Bapak Ibu pakai. Tertera di slide berikutnya. Ini ada Red Mill punya, Bob Red Mill, sama baking soda yang Healthy Paradise tadi. Selain yang Arm and Hammer yang biasa kita gunakan.
Kemudian berikutnya adalah beras coklat organik. Beras coklat organik ini adalah beras putih sebetulnya yang eh, digiling satu kali. Jadi eh, beras putih yang pecah kulit itu kandungan eh, nutrisinya masih masih ada di kulit alus arinya dan ini wajib organik karena akan kita konsumsi. Boleh menggunakan beras merah dengan catatan juga beras merah yang pecah kulit. Kenapa yang pecah kulit? Karena kita butuh nutrisinya. Jadi boleh beras coklat atau beras merah yang pecah kulit. Next, biji lotus, biji teratai. Biji teratai kalau bisa dapat yang organik itu lebih baik. Tapi di marketplace jarang ada yang organik. Nggak apa-apa kita pakai yang bisa didapat dan butuhnya kira-kira 200 gram. Next, jali-jali atau barley. Ini juga butuh sekitar 200 gram dan akan lebih baik jika didapatkan jali-jali yang organik. Berikutnya adalah castor oil. Castor oil ini juga kita perlu yang organik, walaupun untuk pemakaian luar atau pure. Pure itu tanpa tambahan apa-apa, tanpa tambahan bahan kimia lain. Kenapa? Karena akan kita pakai di kulit kita. Nanti diajarin caranya. Ini sangat bagus untuk apa menurut pengobatan Ayurveda ini juga sangat bagus untuk detoksifikasi, untuk membersihkan, untuk memberi nutrisi dan juga dipakai untuk menenangkan jiwa, raga dan spirit. Kemudian dengan daya tembus minyak organik yang minyak castor oil yang sangat kuat ini, dia dapat menembus ke dalam jaringan yang lebih dalam. Dan gunanya adalah menaikkan sirkulasi, melarutkan kemacetan, menghilangkan hiperplasia atau eh, sel yang bertambah banyak, dan memecah benjolan atau kemacetan serta perlengketan seperti kista, fibroid, dan tumor dan sebagainya di seluruh bagian tubuh kita. Jadi boleh dipakai di seluruh bagian tubuh kita yang ada benjolan atau khususnya untuk detox batu empedu itu dibalurkan di area hati kita. Nanti diberitahu juga caranya. Jadi ini untuk pemakaian luar, bukan untuk diminum. Berikutnya, si mineral. Si mineral ini adalah mineral yang didapat dari air laut. Ini juga gunanya banyak sekali, terutama buat Bapak Ibu yang belum terbiasa vegan. Itu kemarin di grup ada pertanyaan, nanti kalau nggak makan daging lemes gitu ya. Nah, eh, mineral ini kita butuhkan untuk menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita. Karena tanpa keseimbangan elektrolit itu eh, minum pun akan tidak menghidrasi sel-sel tubuh kita gitu ya. Jadi mineral ini membantu menyeimbangkan elektrolit tubuh. Untuk Bapak Ibu yang lemes itu bisa dibantu dengan si mineral ini. Kita butuh nggak banyak selama detox, tapi kalau beli yang botolan seperti di gambar, itu pun tidak akan rusak. Kita bisa pakai, Bapak Ibu bisa pakai setelah detox selesai. Buat Bapak Ibu yang merasa memerlukan ini, boleh disediakan.
Yang berikutnya adalah sikat lidah. Sikat lidah ini bisa biasanya terbuat dari bahan plastik. Jika bapak ibu punya sendok stainless, sendok bebek, ini juga bisa dipakai untuk sikat atau kerok lidah. Yang berikutnya adalah sikat sabut kering atau dry brush. Untuk sikat limfa, untuk eh, sikat ini digunakan untuk menyikat next Pak Arif. Ini digunakan untuk menyikat seluruh permukaan kulit di tubuh kita, gunanya untuk memperlancar peredaran limfatik. Tidak diperkenankan yang berbahan plastik karena nanti ada apa listrik kecil, listrik yang mempengaruhi tidak nyamanan saat dipakai. Sebaiknya menggunakan sabut kelapa atau eh, sabut nabati lainnya. Ada yang terbuat dari kaktus juga. Tapi ini bukan sikat gambas ya, bukan sikat dari eh, oyong atau gambas, dan tidak diperkenankan memakai yang terbuat dari bulu binatang. Disarankan memakai sikat yang tangkainya sekitar 30 cm. Yang berikutnya adalah enema. Enema bag atau enema jak. Kita akan melakukan enema selama pradetox dan detox. Dan peralatan yang digunakan adalah enema jak atau enema cleansing set seperti yang di kanan. Eh, Walaupun dikatakan yang sebelah kanan itu walaupun dikatakan untuk sekali pakai, tapi setelah pakai kita bisa bersihkan untuk dipakai ulang besoknya. Kira-kira selama detox masih bisa. Asal setiap kali pakai Bapak Ibu bersihkan dengan baik. Yang berikutnya adalah minyak gosok atau essential oil. Kita butuh 1 botol kecil, boleh minyak kayu putih juga bisa, nggak apa-apa. Dan diperlukan rasa yang hangat dan bau yang agak kuat untuk kita pakai. Yang berikutnya adalah kantong kompres panas. Yang ini tidak boleh yang listrik. Jadi gunakan seperti yang ada di gambar. Gunanya adalah untuk menghangatkan area lever. Tadi untuk pemakaian castor oil di di area lever di perut bagian atas sebelah kanan itu alangkah baiknya kemudian dikompres dengan kompres panas ini. Ini juga meredakan mulas saat kita minum minyak dan juga membantu rasa hangat ini membantu memperlancar saluran keluarnya batu empedu. Yang berikutnya adalah keranjang plastik. Kita gunakan untuk menyaring batu empedu. Tidak usah yang besar, cukup yang kecil yang bisa dimasukkan ke dalam lubang kloset. Kemudian lubangnya juga kecil-kecil, sekitar 2 milimeter. Gunanya nanti untuk menyaring batu empedu yang keluar setelah kita minum minyak. Kemudian yang diperlukan juga adalah alat ukur. Kita eh, kita menggunakan sendok yang seperti di gambar itu, yang biru untuk 1 dosis untuk menakar pemakaian baking soda. Sedangkan di eh, di malam eh, terakhir kita detox nanti, kita akan minum olive oil dan lemon yang akan kita ukur dengan gelas ukuran yang seperti tertera di gambar. Demikian penjelasan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kami buka waktunya dan kami kembalikan ke Bu Ari. Terima kasih Bu Ari. Bu Ari masih mute. Oke, punten.
Terima kasih Bu Sri atas penjelasan tentang bahan-bahan untuk detox atau untuk kelas sehat. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang kurang jelas, silahkan ditanya kenapa. Kenapa harus bertanya? Pertama, jangan salah beli. Ketika salah beli, nanti Bapak Ibu harus beli lagi. Gitu. Jadi kita bisa nanti ketika Bapak Ibu sebelum membeli bertanya di WAG bisa, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Sri, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum, Ibu. Saya mau nanya, Silahkan eh, Ibu. saya dengan Ibu Ekania. Sebenarnya kondisi saya saat ini kan saya sedang masih melaksanakan kemoterapi untuk kanker payudara yang sudah bermetastasis ke hati. Apakah saya bisa mengikuti detox ini? Kira-kira. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Arif, langsung dijawab aja ya Pak. Bisa diulang, terputus-putus di tempat saya. Iya, begini Pak Ari, saya kan saat ini kondisinya sedang mengikuti kemoterapi. Kemoterapi yang dijadwalkan 8 kali, saya sudah menjalani yang keenam. Itu saya selama ini sudah minum jus lemon lemon soda sudah saya minum, juga susu susu beras gitu. Jadi apakah saya boleh mengikuti program detox ini selagi saya mengikuti kemoterapi? Karena memang kebetulan sudah metas ke hati. Jadi saya mungkin ingin membersihkan hati juga gitu ya kan? Itu gimana kira-kira Pak Ari? Apakah boleh? Terima kasih. Oke, Bu, Ibu nanti ikut pola makan sehat aja, karena Ibu sedang kemoterapi. Kenapa? Kemoterapi tidak boleh detox. Eh, jadi karena nanti efek kemoterapinya berkurang, karena dia dianggap toksin bahan kemonya itu. Jadi nanti efeknya terreduce. Tapi Ibu pola makan sehat. Nanti setelah kemoterapi, baru nanti Ibu melakukan detox. Oh ya, baik-baik kalau gitu. Terima Nanti kasih Pak Ari. apa bisa Ibu kabari kami ke panitia, nanti ada hal-hal khusus yang bisa direct ke panitia. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Ari. Ya, Mari selamat teman-teman. pagi ya. Oke. Selamat pagi Bu Sri, Pak Arif, Bu Ari. Mohon untuk kalau suami istri berarti tinggal dikaliin 2 aja ya bahan-bahannya ya. Ya, benar. Langsung dikali 2, terus nanti fotonya ketika foto pakai timestamp itu juga langsung foto berdua, Bu. Tapi Foto barang-barang pribadi harus 2 ya? Oh iya ya, oke. Kayak sikat Ya, ya, dry ya, sama sikat ya, lidah ya, itu ya, ya, sama ya, enema ya. ya, ya. Oke, Jadi terima barang-barang kasih. pribadi harus 2, kalau bahan bisa bersama. Bisa bersama ya. Terima kasih. Bu mau nanya, Pak Ari. Silakan. Bentar, Bu, yang raise hand dulu. Oh, Edi, ya, baik. silakan. Ya, pagi Bu Ari sama Pak Arif. Tolong tanya, saya kan ada suka sakit lambung ya. Jadi ada mah dan GERD. Cuma emang kata dokter bisa jadi mahnya itu karena ada batu bedu tadi. Dia bilang begitu. Nah ini apakah aman nggak saya minum makan apel yang asam-asam tadi? Aman, Pak. Justru banyak yang melakukan detox yang bermasalah dengan gangguan lambung itu nanti sembuh. Tapi pikiran ketakutannya nanti harus dirilis, harus dilepaskan. Takut makan asam-asam sebab itu. Nah, itu sebagian besar stres karena takut makan kecut itu sudah memicu asam lambung berproduksi lebih dulu, gitu loh. Nah, itu nanti di ini. Jadi konsumsinya nanti setelah konsumsi mejiang. Jadi nanti kita pandu, Pak. Nanti Bapak Ibu yang ada masalah seperti ini, khawatir apa gangguan takut tertentu, nanti
lapor sama panitia di grupnya setelah dimasukkan ke grup masing-masing, lapor, nanti kita akan adakan sesi khusus Zoom sebelum dimulai detoknya pada masa-masa pradetok itu. Oke, makasih Pak Arif. Ya, sama-sama. Mau tanya, Pak? Ya, silakan Ibu. Ya, selamat pagi. Pagi. Apa namanya? Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya kan baru ikut ya, dan saya tidak ada masalah kesehatan sebenarnya. Pertanyaan yang pertama, sebaiknya saya langsung ikut kelas detox empedu ini, atau sebaiknya ikut kelas sehat dulu, baru kelas ini, atau bagaimana? Yang kedua, pertanyaan saya gini, ini kan ada liburan ya. Ini terus terang kami akan berlibur. Nah, ini kalau misalkan setelah berlibur baru saya beli-beli gitu ya, beli-beli bahannya. Terus waktu deadline pengecekan itu ternyata sudah mencapai 200, padahal saya sudah beli-beli bahannya gitu, terus saya ditolak gitu, bagaimana ya? Itu 2 pertanyaan itu saya. Terima kasih. Mungkin kalau pesannya sekarang masih keburu, Bu. Gitu. Semoga. Ya, disegerakan aja, nanti kalau ada yang tidak tahu bisa tanya di grup pengecekan bahan. Jadi karena Ibu belum pernah detok dan Ibu kondisinya baik-baik saja, tidak ada keluhan, saya rasa langsung ikut kelas detok aja. Nggak apa-apa ya langsung ikut pas Nggak itu. apa-apa. Oke. Nggak, ya, justru itu lebih baik. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Silahkan next. Pagi, Pagi, silakan Ibu. ya. Saya mau nanya, saya Feni dari Jambi. Kalau misalnya untuk orang yang ada kena sindrom nefrotik, kasusnya dia ke ginjal bocor, itu apakah boleh ikut detox? Oke. Ginjal bocor sebenarnya tidak ada masalah dengan ke empedunya. Ini sangat berbeda. Tapi ini butuh keyakinan dari masing-masing orang, karena pada saat detok dilakukan biasanya ada healing crisis, rasa tidak nyaman. Nah, jangan sampai rasa tidak nyamannya ini mengganggu bahwa oh ini gara-gara detok. Nah, itu kita tidak menginginkan itu. Makanya perlu keyakinan. Jika masih belum yakin, artinya eh, saya akan coba pola makan sehat dulu, teratur itu dijalani. Tapi kalau pada masa menjalani itu selama pradetok itu nanti eh, Bapak atau Ibu merasa nyaman, oh, oke, saya mantap untuk ikut detok. Nah, pada saat kelas detok dimulai, polanya sudah berubah jadi pola detok, nggak apa-apa. Tapi kembali ke keyakinan masing-masing. Jadi kalau pada saat ikut detox, dia tetap konsumsi obat yang steroid gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Untuk obat-obat steroid itu bagi yang bermasalah, itu memang nggak boleh di-stop. Iya. Jadi memang itu kan nggak boleh di-stop. Hanya nanti selama detok otomatis buang air seninya kan jadi lebih banyak. Nah, tingkat Iya. kebenarannya itu seperti apa nefrotiknya? Apakah harus pakai kantong atau enggak, kondisinya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut pada saat sudah lolos bahan. Tapi kalau Iya. masih kembali lagi kepada keyakinan nya masing-masing, nanti harus sebaiknya ikut kelas sehat dulu, seperti saya sarankan tadi. Iya Pak. Oke, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Ya, silakan. Next. Yang mau Halo Bu bertanya. Arif. Ya, Pak Arif. silakan Ibu. Ibu Emma dulu. Next, Bu. Kita berurutan. Ibu Emma Syam, silakan. Oke, Ibu Medi dulu, silakan. Ya, makasih Pak Arif. Saya mau tanya apakah boleh pakai cuka apel bikinan sendiri, Pak?
Eh, asal Ibu yakin komposisi cukanya, pembuatannya pakai apel apa, karena kita butuh asam malat dari cuka itu. Oh, oke. Saya bikinnya Terus pakai apelnya, apel karena kan malam sih, kita Pak. eh, apa kita pakai cuka apel kan juga wajib organik. Nah, apabila apel yang digunakan tidak untuk bikin cuka apel Ibu itu tidak organik, sebaiknya Ibu gunakan cuka apel yang organik. Kenapa kita gunakan yang organik? Karena ini cuka apel itu pada saat kita konsumsi, dia akan masuk lebih cepat ke liver. Bayangkan kita sedang bersih-bersih liver, tapi kemasukan kandungan makanan yang terkontaminasi gitu. Oke. Ya, baik Pak kalau gitu. Ya, makasih. Ya. Oke, Ya, Ibu Emma Sam selanjutnya. Ya, iya Pak, mohon izin. Ini yang saya ingin tanyakan Pak ya, karena saya ada batu empedu multiple Pak, dan semenjak dari tahun kemarin, dari bulan Juli pengobatan ursu nih Pak ya sampai saat ini. Nah, kemarin terakhir kontrol itu di awal tahun kemarin bulan Januari itu masih tetap berkurang hanya 0,1 aja Pak. Jadi tetap diminta apa namanya lanjutkan minum obat Pak. Tapi untuk keluhan masih sama Pak, karena tadi waktu pemaparannya dengan Ibu Sri untuk masih ada nyeri Pak ya, kalau tidak salah itu katanya tidak boleh Pak ya untuk ikut. Itu bagaimana Pak sarannya? Mohon bimbingannya Pak. Terima kasih. Ya, kalau nyeri tapi tidak ada peradangan, itu nggak apa-apa. Jadi Ibu nanti bisa cek ke dokter, Pak ini nyeri saya, apakah ada peradangannya? Jadi bisa nyeri tapi tidak ada peradangan. Kalau yang ada peradangan, Iya. artinya nanti kantong empedunya itu bengkak gitu Bu, itu nggak boleh. Ya. Kemarin terakhir di bulan kontrolnya itu waktu di bulan November apa Desember itu Pak ya. Cuma bahasa dokternya itu dia bilang ada penebalan lemak gitu Pak ya di kantong pedunya gitu. Nggih. Oke, nanti Ibu artinya pola makannya kan nanti akan diatur gitu. Nanti day by day-nya Ibu lapor di grup. Oh, nggih. Ya, jadi Ibu bisa siapkan bahannya aja untuk kelas detox. Nanti day by day-nya kita pantau. Sehingga pada saat Ibu siap detox, Ibu udah punya bahannya. Oh, nggih, siap. Jadi kalau memang nggak siap Berarti detox, artinya kan kelas sehat. Jadi day by day Ibu selama pelaksanaan mulai dari pradetok nanti kan dipantau, lapor gitu. Oh ya, Kalau berarti masih bisa Pak ya untuk ya, ikut ya kelas ini. ya yang penting nggak ada Ibu tidak pada waktu itu tidak demam, kondisi istirahatnya cukup. Ibu lapor Alhamdulillah. dengan panitia di grup. Nanti biasanya yang kasus-kasus khusus nanti kita bikin sesi Zoom tersendiri. Zoom tambahan di luar jadwal yang itu. Oh, nggih, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Ibu Vivi. Selamat siang Pak Arief. Mohon maaf saya tanya lagi. Untuk yang selama mengikuti HSM ini, apakah kita diatur pola makannya? Maksudnya pagi, siang, malam, selain menu vegetarian. Yang kedua, bila kita minum vitamin, apakah vitamin itu di stop dulu? Terima kasih. Ya, makan diatur dengan pola-pola tidak pedas apa gitu ya, vegetarian gitu. Makan diupayakan teratur, misalnya setiap harinya pada jam yang sama, supaya siklus tubuh itu teratur. Nah, kemudian kalau vitamin kami minta di stop dulu. Jadi tidak ada istilah puasa gitu ya Pak? Maksudnya harus puasa itu enggak ada? Enggak ada, hanya hari terakhir aja. Oke, terima kasih dari Pak. siang sampai ke besoknya, itu aja. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Ibu Henili, silakan. Ya, selamat pagi Pak Arief. Mau tanya kalau nanti untuk
persiapan kita pradetok itu nanti makanannya masakan kita sehari-hari makannya nanti diinfokan juga gitu gimana ya kan Ya, katanya nih nanti kan nabati. mulai dilatih sedikit garam, tidak pedas, tidak gorengan gitu. Pradetok itu sudah mulai dilatih, Bu. Tapi pada saat Oh. detok, tanggal 20, Senin, nah itu benar-benar ketat. Selama pradetok, ngasih ini. Tapi kalau Ibu udah mulai sekarang mengurangi pedas, mengurangi gula, mengurangi garam, sedikit gorengan gitu, itu udah lebih baik. Udah mulai berlatih vegetarian gitu. Oh, itu sama sekali ya, Pak. Kayak ikan juga nggak boleh ya nanti Nggak pada boleh, saat nggak boleh. detox. Tidak Oh, boleh. iya, iya, Jadi iya, iya. protein hewani stop total. Oh, stop total ya. Ya, Iya, iya. Terus selama detox juga garam sama sekali ya, Pak? Nggak boleh ya? sedikit. Oh, sedikit boleh ya, Pak? Ya, sedikit sekali. Oh, sedikit sekali. Ya, Kalau gula sama sekali, Pak? gula stop. Jadi Oh, kalau garam gula. itu cenderung hambar, tapi dikasih, tapi cenderung hambar. Oh, terus nanti diinfokan nggak, Pak? Makanan misalnya kayak sayuran, apa yang nggak boleh atau Ada misalnya nanti dikasih tahu buah. ya seperti yang bikin kembung ya buah-buahan seperti nangka, durian itu nggak boleh. Oh, tomat gitu boleh? Pisang, Tomat boleh, tomat. boleh, Oh, ubi, jagung gitu boleh gitu ya? boleh, boleh. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya. Nanti Ya di udah, Pak. ini kan dan kita juga pada saat Zoom nanti habis Zoom kita ada tanya jawab. Jadi di grup juga Ibu bisa interaktif nanya apapun itu. Jadi jangan Oh iya, khawatir. makanan-makanannya ya pada Ya, saat. ya gitu. Oh Nanti iya, iya, dikasih iya. tahu. Berarti ini ada Zoom lagi ya, Pak? Sekali lagi atau berapa kali lagi gitu ya? Oh banyak Bu Sebelum. nanti Zoom-nya. Oh iya, iya. Bulan dua dari bulan mulai April itu banyak nanti. Sebelum mulai ya, Pak ya? Nanti Ya, ada ya. ya. Artinya Oh iya. April itu pada saat pradetok itu tiap hari Zoom. Oh iya, iya. Gitu. Iya. Boleh, Pak. Makasih. Ya. Ya. Selanjutnya Ibu Ika, silakan. Terima kasih Pak Arif. Mau tanya kalau misalnya saya mau mengikutkan suami saya dan dia cukup obesitas gitu, itu aman nggak ya Pak? Untuk orang yang obesitas lebih dari 100 kilo. Aman Bu, Aman ya Pak? aman nggak ada Oke. masalah. Artinya sekarang mulai dilatih pola makannya, jam makannya. Hmm, Kalau orang Oke. obesitas itu jam makannya mulai diatur. Artinya makan pada jam Hmm. yang sama Oh, setiap. oke. Gitu. Oke. Terus kan dia apa namanya? Kami di beda pulau. Jadi apakah dia perlu dimasukkan ke grup juga atau cukup dengan saya aja nanti untuk memantaunya di grup gimana ya Pak? Bagusnya ikut di grup yang sama, dimasukkan ke grup. Nanti Ibu lapor, jadi tetap ngisi G-form suaminya, karena kan nanti bahannya otomatis kan harus ada juga, gitu. Oke, oke. Eh, Oke, Pak. Makasih, Pak Arif. ya, nanti Ibu lapor aja kalau suami istri sehingga pada waktu pengecekan bahan sehingga Ibu dan suami nanti dimasukkan dalam satu grup yang sama. Oh, gitu. Oke, Ya, oke, Pak. ya, Siap. Makasih, Pak. ya, sama-sama. Silahkan yang lain. Siang, Pak. Siang. Kak, mau tanya, Pak. Halo? Ya, iya, Silahkan. Ibu. Kalau saya setiap hari sudah agak lama tuh minum vitamin D3K2 dan kalau sore minum eh, atorvastatin yang 10 mili. Itu harus dihentikan juga ya, Pak, selama detox? Eh, Vitamin D3K2-nya Ibu stop dulu pas detox. Oh, Ya. yang untuk kolesterol bisa lanjut? Yang kolesterol Ibu cek dulu. Mungkin Ibu mulai latihan pada saat pradetok, Ibu jeda. Nah, Ibu periksa kolesterolnya. Oh, Sekarang berapa Bu kolesterolnya? kalau udah minum rutin saya aman Pak di bawah 200. Tapi kalau saya nggak minum bisa 240, Nggak 245. minum berapa hari itu Bu? Setiap hari saya minum Pak. Bukan, Oh kalau misalnya nggak Ibu minum, skip oh berapa hari? ya agak misalnya sering lupa atau agak
bulan lah gitu hitungannya. Nah, Ibu bisa mulai dari sekarang, Ibu bisa latihan pola vegannya, kurangi konsumsi seperti santan, Ya, kemudian protein hewani Ibu tata ya, dikurangi dari sekarang latihan. Nah, Ibu periksa ya, nah nanti Ibu kurangi jeda. Hari ini minum, besok tidak. Hari ini minum, besok tidak gitu. Cara oh ya, minumnya begitu ya. Ibu periksa labnya. ya. Ya, Seminggu gitu ya Pak ya, dicoba ya, seminggu periksa ya. gitu. Nanti tapi dengan pola makannya seperti itu. Jadi pada Ya, saat nanti pradetok Ibu udah tahu aman karena kita nggak akan memasukkan kolesterol ya, baru ya, pada saat detok itu. ya, ya. Jadi kalau artinya kalau ada kenaikan itu adalah sisa proses di sebelum Ibu melakukan detok. Cara Oh menyiasati ya, orang kolesterol itu banyak makan sayur, Bu. Sayuran oh hijau. ya, Ya. hijau. Karena di sayuran hijau itu ada namanya fitosterol. Nah, fitosterol itu tubuh kita tidak bisa membedakan antara kolesterol dan fitosterol. Pada saat masuk fitosterol seolah-olah dianggap sudah cukup, yang ada dibuang. Jadi kolesterol yang terbuang gitu. Itu Oh ya, baik. siasatnya seperti itu. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, silahkan yang lain. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan, Pak. Oke, saya bacakan ya. Dari pertama, yang pertama Ibu Ari nanti kelas sehat dan kelas detox apakah dipisah? Enggak Bu, ini dijadiin satu ya, kelasnya dijadikan satu. Yang kedua untuk pasangan baiknya ini udah kali ya, yang tadi ya. Saya baru pertama kali ikut, sebaiknya langsung ikut detox atau sebaiknya ikut kelas sehat dulu. Ini juga tadi udah dijawab ya. Mungkin yang tadi bertanya ya ini ya. Kalau memang kondisinya sehat seperti yang Pak Arief katakan tadi dan tidak ada masalah seperti yang dijelaskan Bu Sri, itu bisa langsung ikut detox. Untuk yang sakit diabetes memakai insulin, apakah boleh ikut detox ini? Silakan Pak Arief. Ya, yang masih Pertanyaan. yang ada diabetes dan dia insulin boleh ikut, tapi syaratnya harus punya alat cek gula darah. Jadi sehari bisa melakukan beberapa kali tes gulanya. Jangan sampai nanti sebenarnya gulanya normal, dia tetap minum insulin nanti jadi hipo. Jadi wajib punya alat tes gula sewaktu. Oke, berarti boleh ya Pak ya, tadi ya, yang diabetes pakai insulin ya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Chong, papa saya usia 74 tahun, masih terapi kemo oral, di Kastra 50, kanker prostat sejak Oktober 2023. Dan sekarang sudah normal. Apakah sudah boleh ikut detox? Bentar, itu kalau masih terapi kemo oralnya itu Oh enggak, dia pernah, Bapak ini pernah ikut detox Pak. Sudah boleh ikut detox lagi pertama Juli 2023. Oh, Benar oke ya? boleh. Kalau udah pernah ikut, artinya sudah pernah ya. Apakah Iya. cuman ini dia terapi kemo oralnya itu sekarang sedang berlangsung atau sudah selesai? Tapi kalau udah pernah detox dan sudah obat kemonya tidak ini kan boleh. Iya. Jadi untuk Ini ada Bapak tadi Chong, sindrom nefrotik udah, sakit lambung GERD boleh, udah. Sebentar yang ini resen Pak. ya, saya selesaikan yang ini.
Yang ini Pak, yang Pak Arif mau tanya, apakah selama ikut kelas sehat masih boleh melakukan akupuntur TCM? Minum herbalnya. Saya biasa maintenance tubuh dengan TCM. Dari Yen. Kalau ikut TCM-nya boleh, tapi bagusnya herbalnya kalau tidak ada sakit tertentu di stop aja dulu gitu loh. Artinya kan dia tidak sedang melakukan proses pengobatan. Dan sakitnya apa dulu nanti mungkin bisa lapor. Oke, selanjutnya Bu Tiwi, apakah apelnya boleh dibikin jus? Sebaiknya Dianjurkan punya. dikunyah ya Pak? Bu. Ya. Nanti terkait cara makan akan disampaikan kemudian setelah Bapak Ibu lolos pengecekan bahan dan masuk di grup peserta. Karena kan sekarang masih pengecekan bahan dulu. Oke. Kayaknya udah Pak Arif. Yang lain pertanyaannya mengenai makanan yang mungkin akan dijelaskan ketika Bapak Ibu sudah di Pradetox ya. Kita sama-sama belajar dari Pradetox. Silakan Pak Arif yang resen. Ibu Deviana Arifin, silakan. Ya, siang Pak Arif. Pak, saya tuh punya fruit enzim, tapi bukan buatan dokter Rosukon. Jadi ini produksi perusahaan Jepang, buatan lab, terus difermentasinya tuh selama 2 tahun. Dari kalau nggak salah 20 atau 30 macam buah-buahan gitu. Itu boleh dikonsumsi nggak? Pakai madu nggak, Bu? Nggak pakai madu, cuma warnanya tuh kalau yang Rosukon kan bening ya, kuning bening gitu. Kalau ini tuh kayak lebih kayak warna agak pekat gitu. Rasanya lebih manis sedikit. Ya, baiknya kalau itu tidak gunakan madu, Ibu pakai yang punya dokter Sukon aja. Oke. Jadi Karena intinya metode artinya gini, metode pembuatannya kan beda. ya. Ya. Oke. Jadi sebaiknya yang tidak ada rasa manis ya, nggak ada Ya, gula gitu ya. ya benar. Oke. Ya, makasih ya Pak. Pak Lukas Nugroho silakan. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya, beras coklat boleh diganti dengan oatmeal nggak Pak? Karena sehari-hari saya lebih banyak makan oatmeal daripada nasi. Nah, jadi gini, dari beras coklat itu kita butuh seratnya tertentu. Nah, terus kan di beras itu kan ada NAD-nya. Nah, itu untuk pada proses pembakaran sel itu baik gitu. Dan kita gunakan beras coklatnya kan sedikit juga, Pak. Kan. Mungkin bisa dilatih, kecuali Bapak ada masalah memang menyebabkan alergi atau apa gitu. Nah, ini kan beras coklatnya adalah beras coklat yang organik. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan Pak Arif di kolom chat. Pak Arif, saya penderita rheumatoid arthritis, wajib minum obat harian, Kafit D3 dan vitamin D3 dan obat mingguan Reutrex dan Vitafol. Apakah saya bisa mengikuti kelas detox? Bisa nanti nggak masalah, nanti diatur. Kalau itu sesuatu yang diwajibkan oleh dokter, nanti jadi setelah pengecekan bahan, Bapak siapkan aja pengecekan bahannya adalah untuk detox. Nanti selama pra-detox, day by day-nya kita pantau kondisinya. Jadi pada saat nanti diputuskan apakah Bapak bisa terus pada saat menjelang akhir itu kuat untuk detox, karena pada saat hari terakhir itu kan ada puasa yang tidak minum obat sama sekali dari tengah hari siang setelah makan siang sampai besok pagi gitu. Dan otomatis itu kan tidak minum obat. Nah, nanti di situ dipantau Bapak kira-kira siap nggak melakukan itu setelah melakukan pra-detox yang sekian hari dan menjalani kelas detox nih.
Tapi biasanya kalau yang cuma rheumatoid arthritis cuma 1 hari. Biasanya yang rheumatoid arthritis nanti sendi-sendi kelihatan agak ada namanya healing crisis. Oke, silahkan yang lain yang mau bertanya tentang bahan-bahan ya, atau tentang apapun, silahkan. Pak Ari, izin bertanya Pak Ari. Silahkan Ibu. Ya, saya kan punya timbangan nih. Apakah saya wajib beli gelas ukur? Oh, Ibu Timbang. timbang itunya ya, volumenya. Mm-mm. Ya boleh, yang penting Ibu tahu bahwa itu posisinya 125 mili nantinya pas olive oil. Karena berat Oh jenis iya, air sama minyak kan beda, Bu. iya betul-betul. Mm-mm. Oke. Artinya 125 gram minyak itu pasti dia belum 125 gram minyak otomatis lebih dari 125 mili. Tapi kalau lebih sedikit sekitar itu is okay lah. Oh, nah kalau di timbangan itu kan ada yang milinya itu ada yang W sama ada lagi yang M. Saya pilihnya yang mana ya Pak? W itu apa ya? Bentar. Saya nggak Wait, tahu sih Apa Pak. Ini Wait ada itu yang wait, mil. W itu wait, M itu biasa mili ya. Oh. Ya, Oh, penting bukan. angkanya, Bu, adalah sesuai. Ibu gampang ngecek timbangannya. Adalah, Ibu ambil 100 mili air, Ibu timbang, dia harus 100 gram. Kalau angkanya itu pas, artinya pilih yang itu. Oh, itu. Karena berat jenis air itu 1. Oh iya, oke, sip. Nah, itu untuk kalibrasinya. Iya, oke. Oke, ini ada yang tanya di Mm-mm. grup. Oke, oke. 3 Makasih minggu Pak. sebelumnya coba detok mandiri. Oh, Ibu Carla ya atau Bapak. Ini silakan kalau udah ngerti detok, yang penting jedanya harus 21 hari pada saat detok yang tanggal 20 itu dimulai. Silahkan ada lagi. Izin Bapak mau tanya kembali, ini untuk VCO-nya itu apa bisa kita pakai dengan buatan sendiri tuh Pak? Asli dari kelapa asli sih. Ya, kalau Ibu buat sendiri dan Ibu yakin prosesnya baik, kemudian disimpan dengan baik, tidak teroksidasi, itu boleh digunakan. Oke. Siap, terima kasih Pak. Oke, ini ada yang tanya, Ibu Eka saat ini sedang kemo, Ibu selesaikan kemonya dulu, tapi Ibu bisa ikut kelas pola makan sehat. Jadi Bapak Ibu yang ikut kelas pola makan sehat, pelajaran yang diterima itu adalah juga pelajaran detox. Hanya Bapak Ibu menjalaninya saja yang berbeda. Dan bahan yang disiapkan itu berbeda. Harapan kami pada saat Bapak Ibu sudah tahu cara detoxnya, nanti setelah Bapak Ibu misalnya besok ini tidak bisa detok, Ibu ikut kelas sehat, tapi nanti pada saat kondisi fisik Bapak Ibu sudah memungkinkan untuk detok, Bapak Ibu bisa melakukan detok secara mandiri karena caranya udah tahu. Jadi itu. Seperti kayak Bu Eka misalnya masih kemoterapi ya silahkan selesaikan, Ibu ikut kelas sehat aja. Nanti setelah selesai kemonya, Ibu ilmunya, pemahamannya, pengetahuannya tentang detok udah tahu. Jadi bisa melakukan secara mandiri.
Pak Lukas Nugroho, silakan. Pak Lukas mau tanya lagi, Terima silakan. kasih Pak, terima kasih. Pertanyaan tambahan, itu tadi kan ada contoh logo sertifikat halal. Logo Sertifikat sertifikat organik, Pak. organik, sorry. Pertanyaan saya kalau minyak zaitun yang saya beli buatan Spanyol itu tidak ada di daftar yang tadi ditunjukkan. Nggak ada logo organiknya ya, Pak ya? Ada logo organiknya, tapi tidak seperti yang tertera di contoh Bapak yang tadi ditampilkan. Dan Nanti di itu kan ada banyak negara itu, Pak, yang banyak itu. Nanti filenya kami kirim, PDF-nya nanti dikirim di grup. Nanti Bapak sesuaikan, dicek ada nggak. Nanti Bapak baik, bisa tanya di grup, Bapak fotokan punya Bapak. Nanti biar teman-teman nanti ngecek. Teman-teman relawan akan ngecek apakah itu benar organik. iya, Nah, karena detox yang lalu-lalu saya udah pakai merek ini. oh, kalau Bapak udah pernah ikut detox dengan enzim bakti dan itu udah pernah disetujui, mestinya sudah. Baik, Tapi untuk Bapak meyakinkan, tolong nanti difoto lagi, disampaikan aja di grup, Pak. Pada baik, saat udah itu sampaikan di grup, nanti kita cek ulang. baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Silahkan yang lain. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ini di grup. Pradetok itu tanggal 13. Detoknya tanggal 20. Jadi itu berkesinambungan. Jadi kalau ikut kelas sehat tetap dari istilahnya dari pra itu terus tetap berakhirnya di tanggal 26. Jadi pradetok itu berlaku untuk yang ikut kelas sehat maupun ikut kelas detok. Hanya kalau selama pradetok itu ada pelanggaran nggak apa-apa, masih ya namanya latihan pra, tapi yang tertib akan menjadi lebih baik hasilnya. Silakan yang lain kalau sudah ada nanti artinya kita tutup. Rekaman sesi ini nanti akan di-upload, linknya akan di-share di grup pengecekan bahan. Ya. Pak, bahan PDF-nya nanti dikirim nggak di grup, Pak? Dikirim, Bu, dikirim. Ya, dikirim semua, Bu. Termasuk Rekaman dan PDF. rekaman Zoom juga dikirim. Terima kasih, Pak. Linknya nanti kita upload ke Zoom. Oke. Untuk sikat lidah, yang stainless boleh. Jadi nanti pakai sendok bebek yang stainless itu juga boleh. Mungkin Bu Ari, Bu Sri akan menambahkan sesuatu, silakan. Oh iya, Ya, saya untuk yang punya penyakit darah tinggi dan diabetes, apalagi sampai minum insulin, artinya dia udah dikatakan diabetes tipe 2 ya, itu harus wajib punya alat cek gula darah sewaktu. Dan untuk yang punya sakit darah tinggi, wajib punya alat pengukur tensi. Itu. Silahkan, Bu Ari, Bu Sri. Oke, saya menambahkan sedikit. Silakan. Untuk bahan yang satu itu artinya saya selalu mengatakan kalau bisa dibeli. Artinya kalau ada dana lebih itu dibeli karena bisa digunakan setelah Bapak Ibu detox, yaitu si mineral. Si mineral itu isinya adalah magnesium oil, magnesium yang kita butuhkan
yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sangat-sangat baik kita konsumsi itu. Terus yang kedua tadi Ibu yang mungkin ada, yang pertama bertanya ya, yang kanker payudara metastase ke hati, baiknya Ibu bisa beli castor oil Bu, dan mulai digunakan di bagian perutnya Bu. Ibu mungkin bisa japri saya atau japri Pak Arif atau japri Bu Sri bagaimana cara penggunaan castor oil yang dibalurkan ke bagian perut biar membantu prosesnya. Itu mungkin Pak Arif, Bu Sri, apakah ada yang ditanyakan? Yang ditambahkan? Dari saya sudah, Bu. Oke, udah ya. Terima Oh kasih. iya, ini satu lagi, mungkin penjelasan banyak Bapak Ibu yang bertanya kenapa tidak ada paket gitu ya. Karena memang kami relawan Enzim Bakti Indonesia itu disarankan, bukan disarankan ya, diwanti-wanti oleh Dr. Joen agar para peserta mencari sendiri bahan-bahan detoksnya. Karena disitulah dimulai journey perjalanan kita dalam berkesadaran akan kesehatan kita. Kesehatan ini milik kita gitu ya. Jadi mungkin kesannya ngabisin wasting time segala macem, bikin repot gitu ya. Tapi ada pembelajaran yang luar biasa ketika Bapak Ibu mencari, ketemu penjual yang ditanya enggak mau jawab, terus ketemu penjual yang iya bilangnya tapi begitu barangnya datang ternyata kutuan gitu ya. Nah itu, jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapati ketika kita mencari bahan sendiri-sendiri. Jadi diharapkan Bapak Ibu bertanya dan saling support ya. Yang kita harapkan saling support di WAG pengecekan bahan. Dan jangan malu untuk bertanya ke penjual. Bertanya secara baik dan kritis ya. Kita mau kritis artinya tapi tetap dengan cara yang baik gitu. Jadi kita mendapatkan barang tuh baik gitu ya. Nah kalau ada penjual yang tidak mau menjawab ya tinggalin aja, cari toko yang lain gitu ya. Mungkin itu yang saya atau yang kami tambahkan. Karena sudah tidak ada lagi Saya pertanyaan. nambahin sedikit, Bu. Oh boleh Pak Arif silakan. Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu kan masih di grup pengecekan bahan. Untuk teknis pelaksanaan itu akan kami jelaskan setelah selesai pengecekan bahan. Bagaimana makan, bagaimana penggunaan, bagaimana pemakaian. Itu semua baru akan kami jelaskan setelah Bapak Ibu lolos di pengecekan bahan dan masuk grup pelaksanaan. Karena supaya tidak rancu gitu. Karena Bapak Ibu tidak dapat keterangan yang setengah-setengah. Karena tidak tidak seketika Ibu, oh ini aja salah satu poin-poin yang diambil, nggak seperti itu. Jadi setelah Bapak Ibu masuk di grup peserta, nah nanti di situ akan kami jelaskan semua dan nanti juga akan ada silahkan tanya interaktif baik pada saat Zoom maupun di WA Group. Jadi pada saat pengecekan bahan kita hanya melayani pertanyaan ini boleh atau tidak bahannya gitu, terkait penjelasan teknis, pola makan dan detail lainnya nanti akan diterangkan setelah lolos pengecekan bahan supaya Bapak Ibu tidak setengah-setengah. Ya. Sudah Pak Arif? Cukup Bu, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya mengikuti Zoom meeting ini, Zoom meeting penjelasan bahan dan alat-alat
untuk detox dan kelas sehat. Semoga semuanya dimudahkan ya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari bahan-bahan dan alat-alat detoxnya. Oke, selamat siang. Terima kasih Bu Sri, Pak Arif, Bu Ari. Oke, Ya, Terima selamat kasih Bu siang. Sri, Bu jika ada yang kurang jelas Ari, silakan bertanya nanti di Pak grup. Arif. Selamat siang, mohon izin. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima Saya kasih. akhiri ya. Terima kasih Bapak dan Ya. Ibu semua.